kepada Allah yang hidup. Kita mau memuji, menyembah dengan segenap hati sebab Dia Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita hampiri hadiratnya dengan segenap hati. Kita angkat pujian bagi Dia. Sorak-sorai abadi Allah.
bertata dalam kemuliaan. Siapa dia saudara? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Katakan bersama-sama. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya.
Bersama-sama kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Allah yang memberikan kekuatan. Haleluya. Bersama-sama yang percaya katakan sukacita dalam Tuhan melimpah. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kita percaya di tempat ini ada hadiratnya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan mari kita bawa sembah pujian yang terindah bagi Dia. Kita percaya Dia ada di tempat ini, saudara. Dimanapun saudara berada, ketika kita memuji dan menyembah, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadiratmu
mengucap syukur kalau Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah pujian, sembah, hormat kami Tuhan itu boleh Engkau terima dan menyukakan hati Engkau pagi hari ini. Tiba saatnya kami rindu mendengar kebenaran-Mu dinyatakan ya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami pagi hari ini dimanapun kami berada. Kuasa-Mu melingkupi kami, firman-Mu meneguhkan kami, menuntun kami dalam kebenaran. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tentang jalan ke surga, maka sepatutnya kita juga percaya kepada tuntunannya dalam perjalanan hidup kita di dunia. Tuntunan yang sangat kita perlukan. Karena perjalanan hidup di dunia ini sangatlah berliku-liku. Dan tidak jarang kita harus melewati masa-masa yang sangat berbahaya. Perjalanan yang mengingatkan saya kepada jalan raya yang menghubungkan kota Los Angeles dengan kota San Francisco di California. Yaitu bila kita menempuh jalan yang bernama California Route 1 atau yang juga disebut orang sebagai Pacific Coast Highway. Disebut seperti demikian karena jalan raya sepanjang 600 km lebih ini menyusuri pantai Samudra Pasifik. Jalan yang relatif sempit sebab hanya 2 jalur. Satu jalur untuk masing-masing arah. Sisi yang satu dibatasi dengan dinding bukit yang terjal. Dan sisi yang satunya lagi dibatasi oleh tebing yang sangat curam. Tebing yang hampir tegak lurus dan yang setinggi antara 100 sampai 200 meter dengan lautan Pasifik menanti di bawahnya. Memang pemandangan di sepanjang jalan Route 1 sangat indah. Kita dapat melihat lautan Pasifik yang terbentang luas berada di bawah kita. Namun jalan ini juga sekaligus sangat berbahaya. Bahkan dinilai sebagai jalan yang paling berbahaya di California. Karena bukan saja sempit, jalan ini juga berliku-liku dengan tikungan yang sangat tajam. Bahkan di daerah-daerah tertentu, entah mengapa, di sisi tebing yang berada di pinggir laut itu, tidak dipasang pagar pengaman. Beberapa kali saya mengemudikan mobil melalui jalur ini. Kalau kita mengemudikan dari arah Los Angeles, masih mendingan. Sebab jalur yang kita tempuh berada di pinggir dari dinding bukit. Bukan berada di tepi tebing laut. Namun kalau kita mengemudikan mobil dari arah yang sebaliknya, yaitu dari San Francisco, jalan ini benar-benar adalah jalur uji nyali. Sedikit saja kita meleng, sehingga salah dalam menggerakkan roda kemudi, maka mobil yang kita kemudikan akan terjun secara bebas ratusan meter ke bawah, dan akibatnya akanlah sangat fatal. Oleh sebab itu di sepanjang jalan berulang-ulang kita akan melihat tanda-tanda peringatan agar kita mengemudikan mobil secara berhati-hati. Berhati-hati. Yaitu dengan bersikap waspada dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di sepanjang jalan. Rambu-rambu lalu lintas yang kalau kita taati, maka kita akan dapat melewati jalur itu dengan aman dan nyaman. Sebab kebanyakan kecelakaan lalu lintas terjadi ketika pengemudi mengemudikan mobil sekitar 30 km di atas batas kecepatan yang telah ditentukan. Batas kecepatan yang dapat kita baca pada rambu-rambu lalu lintas dan yang tidak selalu sama di sepanjang jalur. Namun berubah-ubah sesuai dengan kondisi jalan di wilayah tersebut. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayai rambu-rambu itu dan mematuhinya. Mereka dipasang untuk menolong kita dan bukan untuk mempersulit diri kita. Hal yang sama dengan perjalanan hidup di dunia ini. Sangat berliku-liku. Penuh dengan wilayah yang berbahaya. Bila tidak berhati-hati, maka tidak jarang kita akan terjerumus ke dalam masalah yang akan membawa penyesalan seumur hidup. Bukankah tidak sedikit di antara kita yang berharap bahwa kita dapat mengulang perjalanan hidup kita
dari awal. Yaitu karena saat ini kita sedang berada di dalam keadaan yang tidak kita harapkan. Keadaan yang kita alami karena kita telah mengemudikan hidup secara sembrono dan menempuh arah kehidupan atau life direction yang salah. Disinilah pentingnya tuntunan Tuhan bagi hidup kita. Mengapa perjalanan hidup ini diwarnai dengan kemacetan, tabrakan, atau masalah di sana sini? Alasannya sederhana saja. Yaitu karena kita mengabaikan rambu-rambu atau tuntunan yang Allah berikan. Kita bertindak secara ceroboh karena tidak sungguh-sungguh mempercayai tuntunannya. Kita mempercayai keberadaannya. Namun kita tidak mempercayai tuntunannya bagi kehidupan kita. Artinya di sini terdapat kesenjangan antara mempercayai eksistensi Allah dan menaati tuntunannya. Percaya bahwa Allah itu ada adalah hal yang penting. Namun iman seperti itu saja tidaklah terlalu bermanfaat bila tidak disertai dengan kepatuhan terhadap pimpinannya. Oleh sebab itu seperti yang telah saya utarakan tadi. Apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tentang jalan ke surga, maka sepatutnya kita juga percaya kepada tuntunannya dalam perjalanan hidup kita di dunia. Prinsip inilah yang diajarkan di dalam kitab Amsal. Di sepanjang bulan ini saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari bagaimana kita dapat melewati kehidupan di dunia yang penuh dengan lika-liku ini dengan hikmat Allah. Hikmat yang apabila mewarnai kehidupan kita, maka kita tidak akan menyesali perjalanan kehidupan yang kita tempuh. Hikmat untuk mengelola hidup Anda atau wisdom for managing your life. Hikmat yang seharusnya diwariskan oleh semua orang tua kepada anak-anaknya. Sebab bila yang kita wariskan hanyalah kekayaan, kita tahu bahwa kekayaan dapat habis di setiap saat. Tetapi bila yang kita wariskan adalah hikmat, maka hikmat tersebut akan menolong anak-anak kita untuk melewati setiap musim kehidupan dalam kebahagiaan. Hikmat yang dapat kita timba dari kitab Amsal. Karena sebagaimana yang ditulis dalam Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 2, kitab ini ditulis dengan maksud agar orang mengenal hikmat yang dari Allah. Yaitu termasuk hikmat untuk mengalami tuntunannya bagi kehidupan kita. Untuk mengenal hikmat ini, saya mengajak saudara membaca Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Hikmat yang diajarkan di ayat-ayat ini nampak sangat sederhana. Namun sesungguhnya sangat penting. Sederhana. Namun merupakan kebenaran yang sangat mendasar bagi kehidupan kita. Ingat, tidak semua hal yang nampaknya sederhana adalah hal yang remeh. Justru seringkali hal-hal yang ruwet adalah tidak penting. Hal ini dapat kita lihat dalam buku bestseller tulisan Robert Fulghum yang berjudul All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten. Semua hal yang sungguh-sungguh saya perlu ketahui telah saya pelajari di taman kanak-kanak. Dalam buku yang telah terjual 7 juta eksemplar, suatu jumlah yang sangat luar biasa ini, Robert Fulghum menjelaskan 70 prinsip kehidupan yang sangat penting yang sesungguhnya telah kita pelajari di saat kita masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Hal-hal yang nampaknya sederhana seperti prinsip kembalikan barang ke tempatnya yang semula. Prinsip ini juga diajarkan dan diucapkan secara berulang-ulang oleh ayah saya ketika saya masih bocah. Nampaknya sederhana, namun sebenarnya di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat penting, yaitu bahwa kita harus hidup secara bertanggung jawab. Demikian juga dengan 4 kalimat dalam 2 ayat, yaitu Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 tadi. Hikmat yang sederhana yang diajarkan di situ sangatlah penting.
Karena dalam ayat-ayat ini dijelaskan tentang bagaimana kita harus menetapkan jalan kehidupan kita. Atau setting the path of our life. Jalan kehidupan agar kita tidak usah terjerumus ke dalam jurang yang meruntuhkan. Namun justru memungkinkan kita untuk mengalami keberhasilan. Kata kunci dari nasihat yang penuh hikmat di dalam ayat-ayat ini adalah percaya kepada Tuhan. Percaya atau iman seperti yang telah saya utarakan tadi. Bukan hanya dalam bentuk percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi terlebih lagi yaitu percaya kepada tuntunannya. Di sini kita melihat 3 sifat dari iman yang diperlukan agar kita dapat hidup dalam tuntunan Tuhan. Ketiga sifat dari iman tersebut adalah yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh diri. Hal ini diutarakan di ayat 5, yaitu Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata hati atau leb di dalam bahasa Ibrani memiliki makna yang sangat luas. Di dalam kata leb atau hati tadi terkandung arti kapasitas untuk berpikir, berkehendak, dan berperasaan. Jadi yang dimaksud dalam Alkitab tentang hati bukan sekadar tempat bagi orang untuk berperasaan. Namun adalah seluruh kehidupan dari manusia itu sendiri. Kehidupan yang berkaitan dengan pikiran, kehendak, dan perasaan. Oleh karena itu, mempercayai Tuhan dengan segenap hati seperti yang dinasihatkan di dalam Amsal pasal 3 ayat 5, artinya bukan sekadar mempercayai Dia dengan seluruh emosi kita saja, namun dengan seluruh akal, keinginan, dan perasaan kita. Dengan kata lain, kita harus mempercayai Tuhan dengan seluruh totalitas dari diri kita. Perlu disadari bahwa kehidupan kita tidaklah terlepas dari apa yang disebut sebagai percaya. Tanpa disertai dengan percaya, kehidupan kita akan lumpuh. Dan kita tidak akan berani berbuat apapun juga. Hanya karena kita percaya kepada rumah makan, tempat kita memesan makanan secara online, barulah kita berani menikmati makanan yang kita pesan itu. Kalau kita merasa ragu dan dalam hati kita bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan makanan ini sebelum dikirim dan sementara masih berada di dapur? Apakah makanan ini sungguh-sungguh bersih dan bebas dari virus? Jangan-jangan makanan ini diolah oleh orang yang sedang terpapar oleh COVID-19. Kalau hati kita dipenuhi dengan kebimbangan seperti itu, pasti kita tidak akan berani memesan makanan secara online ataupun menikmatinya. Bukan hanya dalam hal memesan makanan, dalam berbagai hal lainnya, situasi yang sama yang akan kita alami. Hanya karena kita percaya bahwa lift yang dipasang di gedung-gedung tinggi dapat diandalkan, barulah kita berani menggunakan lift tersebut. Sebaliknya, kalau kita merasa ragu dan bertanya-tanya, apakah lift ini benar-benar kuat dan berfungsi dengan baik? Jangan-jangan lift ini macet, atau tali tempat ia bergantung putus sehingga kereta lift jatuh ke bawah. Kalau kita berpikir seperti demikian, pasti kita tidak akan berani menggunakan lift dan terpaksa untuk naik ke lantai yang sangat tinggi dari gedung tersebut. Kita harus bersusah payah dengan menggunakan tangga. Masih banyak hal lainnya lagi dalam hidup ini yang tidak dapat terlepas dari sikap percaya. Contoh yang lain, mana yang benar? Bekerja terlebih dulu dan baru mendapat upah di akhir bulan, atau mendapat upah terlebih dulu di awal bulan dan baru sesudah itu kita bekerja? Jelas kita mengetahui bahwa orang harus terlebih dulu bekerja, baru sesudah itu ia mendapat upah, dan bukan sebaliknya. Kalau orang berkata, benarkah nanti saya akan mendapat upah? Jangan-jangan sudah saya bekerja habis-habisan, ternyata saya tidak mendapat upah. Kalau orang berpikir begitu, tidak ada perusahaan manapun yang dapat berjalan dan tidak ada orang manapun yang akan bekerja. Singkat kata, kehidupan kita hanya akan dapat berjalan karena adanya faktor percaya.
Demikian juga untuk mengalami tuntunan Tuhan. Kita perlu percaya kepadanya. Tanpa iman kepada Tuhan, kita akan merasa ragu untuk mengikuti tuntunan yang Ia berikan. Dan perlu diperhatikan bahwa iman yang disyaratkan di sini bukanlah iman yang separuh-separuh, tetapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukti dari sikap seperti itu dijelaskan dalam kalimat kedua dari ayat 5 tadi. Yaitu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nasihat ini bukan berarti kita tidak perlu dan tidak boleh menggunakan akal yang Allah berikan kepada kita. Bukan. Jelas seperti yang berulang kali saya katakan. Allah tidak pernah berbuat iseng. Kalau Ia memberi kemampuan akaliah kepada kita, hal tersebut tentunya memiliki tujuan dan bukan karena Ia sedang iseng. Kemampuan yang perlu kita gunakan dan kembangkan secara bertanggung jawab. Artinya, kita harus menggunakan akal kita. Namun, haruslah digunakan di bawah dan bukan di atas tuntunan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita bukan menggunakan akal kita terlebih dulu. Dan kalau kemudian ternyata akal kita tidak mampu mengatasi persoalan, barulah kita memohon tuntunan Tuhan. Bukan. Sebab sikap itu sama dengan kita mendahulukan akal kita di atas tuntunan Tuhan. Yang benar adalah kita memohon tuntunan Tuhan terlebih dulu. Dan kita memohon agar Ia mencerai pikiran kita sehingga dapat memahami tuntunannya. Itulah sikap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh diri yang akan mengakibatkan kita mengalami tuntunannya dalam hidup kita. Kalau saudara percaya akan kebenaran ini, tulislah kata amin pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Kalau saudara sadar bahwa dirimu memerlukan tuntunan Tuhan dan engkau percaya kepadanya dengan sepenuh dirimu, tulislah kata amin seperti yang telah saya sampaikan tadi. Dengan demikian, saudara menyatakan imanmu kepada Tuhan. Iman yang tidak akan sia-sia. Iman kepada Tuhan yang tidak akan mengecewakan. Sekarang, sifat yang kedua dari iman untuk mengalami tuntunan Tuhan adalah percaya kepada Tuhan dengan rendah hati. Saya ulang, percaya kepada Tuhan dengan rendah hati. Salah satu penyebab mengapa orang tidak hidup dalam tuntunan Tuhan adalah karena ia beranggapan bahwa dirinya tidak memerlukan tuntunan tersebut. Ia merasa dirinya mampu mengambil keputusan tanpa perlu bergantung kepada Tuhan. Memang ada banyak hal yang dapat kita putuskan secara mandiri. Sebagai contoh, keputusan atau pilihan tentang warna pakaian yang serasi dengan celana yang kita kenakan. Apakah kombinasi warna tersebut nampak nyaman di mata atau mengganggu pemandangan? Tentu hal-hal seperti itu dapat kita putuskan secara mandiri. Namun kita perlu menyadari bahwa tidak semua hal dapat kita putuskan sendiri. Karena kemampuan dan pengetahuan kita adalah terbatas. Dan di saat yang sama kita percaya bahwa kemampuan dan hikmat Tuhan bersifat tidak terbatas. Di dalam kerendahan hati dan iman seperti itu, kita memohon tuntunan Tuhan bagi kehidupan kita. Sikap seperti itulah yang perlu ada di dalam diri seorang pilot ketika ia mengemudikan pesawat untuk mendarat di sebuah bandara. Walaupun dengan matanya ia dapat melihat keadaan di luar pesawat, termasuk landasan tempat ia akan mendarat, dan peralatan navigasi dalam kokpit pesawat berfungsi dengan baik, tetap ia memerlukan tuntunan dari petugas dalam menara kontrol di bandara. Sang pilot percaya bahwa sang petugas dalam menara kontrol lebih mengetahui tentang kondisi dari landasan, cuaca, arah angin, lalu lintas di udara, dan berbagai faktor lainnya yang perlu diperhitungkan agar dirinya dapat membawa pesawat tersebut mendarat dengan selamat. Dengan rendah hati, ia harus menyadari akan keterbatasan dirinya. Dan di saat yang sama, ia mempercayai tuntunan dari menara kontrol.
Itu sebabnya dalam kalimat kedua dari ayat 5 tadi ditulis, yaitu janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalimat ini mengandung pemahaman bahwa kita harus menyadari akan keterbatasan kita dan mempercayai ketidakterbatasan dari hikmat Allah. Sehingga dengan rendah hati kita memohon tuntunannya bagi hidup kita. Bagaimana kita dapat mengenali tuntunan Tuhan tersebut? Disinilah pentingnya untuk membangun kehidupan doa. Seperti yang berulang kali saya katakan. Melalui doa dan pujian kepada Tuhan, kita mengatur nada atau frekuensi hati kita agar sama dengan nada atau frekuensi yang ada di surga. Begitu pula bagi seorang pilot. Agar yang bersangkutan dapat menangkap tuntunan dari petugas di menara kontrol di bandara, ia harus mengatur frekuensi alat komunikasi di dalam pesawat agar sama dengan frekuensi pemancar yang digunakan oleh petugas di menara kontrol. Kalau frekuensinya berbeda, maka ia tidak akan dapat mendengar tuntunan yang diberikan oleh si petugas di menara kontrol. Di sini pentingnya bagi kita untuk setiap pagi mengawali hari kita dengan berdoa untuk memohon tuntunan Tuhan bagi hidup kita di sepanjang hari itu. Itulah yang kita lakukan di setiap pagi melalui ibadah harian kita. Itulah yang ditulis dalam Yesaya pasal 50 ayat 4b, yaitu setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Oleh sebab itu, tanpa bosan, saya terus mengajak saudara untuk melakukan ibadah harian setiap hari. Dan tidak melewatkan kesempatan untuk berdoa bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu yang diselenggarakan oleh gereja kita secara online. Melaluinya, dengan rendah hati, kita mempertajam pendengaran kita terhadap tuntunan Tuhan bagi hidup kita. Lebih lanjut, sifat yang ketiga dari iman untuk mengalami tuntunan Tuhan adalah percaya kepada Tuhan dengan penyerahan diri. Ulang, percaya kepada Tuhan dengan penyerahan diri. Hal tersebut diutarakan di ayat 6, yaitu yang berbunyi demikian. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apakah yang dimaksudkan dengan mengakui dia dalam segala laku kita ini? Ini maksudnya, yaitu sikap penyerahan diri. Sama seperti seorang istri yang menyerahkan dirinya kepada suaminya. Termasuk penyerahan diri dalam hal keputusan-keputusan yang akan ia ambil. Ketika ia masih belum menikah, ia dapat mengambil keputusan tanpa harus berunding dengan orang lain. Misalnya, ketika ia akan pergi keluar rumah, ia tidak perlu meminta izin kepada siapapun juga. Khususnya kalau ia sudah dewasa dan hidup secara mandiri. Namun tidak demikian halnya kalau ia sudah berumah tangga. Ia harus mengakui dan menerima bahwa sekarang dirinya tidaklah sama seperti ketika ia belum menikah. Oleh karena itu, tanpa harus diminta terlebih dulu, ia akan memberitahu suaminya kalau ia akan pergi keluar rumah. Tindakan ini merupakan ekspresi dari pengakuan atau penyerahan dirinya terhadap suaminya. Hal yang sama bagi seorang suami terhadap istrinya. Pengakuan atau penyerahan diri kepada Tuhan seperti itulah yang merupakan cerminan dari iman kita kepadanya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita akan menyerahkan diri kita secara total kepadanya. Penyerahan diri yang diistilahkan di ayat 5 tadi sebagai bersandar. Semakin kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan semakin bersandar kepadanya. Bukankah sikap seperti itu yang kita lakukan ketika kita duduk di sebuah kursi? Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa kursi tersebut mampu menopang diri kita, maka kita akan menyerahkan seluruh berat dari tubuh kita pada kursi tersebut. Kita bersandar dengan sepenuhnya pada si kursi. Kita tidak akan duduk dengan setengah hati, yaitu dengan menumpukan setengah dari berat tubuh kita pada kedua kaki kita.
dan hanya menumpukan sisanya pada si kursi. Dalam hati kita berkata, jangan-jangan ketika aku duduki, kursi ini jadi roboh. Oleh karena itu, sebagai tindakan berjaga-jaga, sebaiknya aku duduk dengan separuh-separuh saja. Tidak. Kalau kita percaya kepada kekuatan dari sang kursi, kita tidak akan berlaku seperti itu. Sebab jelas, duduk dengan sikap separuh hati seperti itu akan membuat kaki kita terasa lelah. Hanya saja masalahnya, seringkali kita berbuat seperti demikian terhadap Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh yakin terhadap kemampuan dan nikmatnya. Sehingga kita hanya bersandar secara separuh-separuh kepadanya. Di dalam hati kita berkata, jangan-jangan dia gagal. Jangan-jangan dia tidak mampu. Oleh karena itu sebagai tindakan berjaga-jaga, kalau dia gagal, maka aku tidak akan menyerahkan seluruh masa depanku dengan sepenuhnya ke dalam tangannya. Tidak heran. Kalau sebagai akibat, kita pun merasa kelelahan dalam hidup ini. Karena kita sama seperti orang yang duduk di kursi secara separuh mengambang. Begitulah iman kita kepada Tuhan. Merupakan iman yang mengambang. Bukan iman yang sepenuhnya. Dalam banyak hal kita bersikap mengambang kepada Tuhan. Pujian kita kepadanya bersifat mengambang alias separuh hati. Doa kita kepadanya bersifat mengambang alias penuh dengan keraguan-raguan. Ibadah kita kepadanya bersifat mengambang alias secara sambil lalu. Persembahan keuangan yang kita berikan kepadanya juga bersifat mengambang alias bersifat ala kadarnya. Sikap mengambang yang diistilahkan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16 yaitu sebagai tidak dingin maupun tidak panas alias suam-suam kuku. Penyerahan diri yang seperti itu, pujian dan doa yang seperti itu, ibadah dan persembahan yang seperti itu tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Tetapi apabila kita bersikap berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka Tuhan sendiri berjanji bahwa Ia yang akan meluruskan jalan kita. Ia akan mengatur dan menetapkan jalan yang akan kita tempuh. Ia akan menunjukkan arah yang benar dan membawa kita ke jalan yang tepat. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bersikap mengambang kepada kita. Kasih-Nya kepada kita tidak bersifat separuh-separuh alias mengambang. Pengorbanannya bagi kita di kayu salib tidak bersifat setengah-setengah. Yaitu hanya disalibkan sampai pingsan saja. Bukan. Ia mengorbankan dirinya dengan sepenuhnya. Yaitu sampai mati. Pengorbanan yang bersifat total. Sehingga kita pun mengalami keselamatan yang bersifat sepenuhnya. Keselamatan yang sepenuhnya. Yaitu baik bagi kehidupan kita di masa lampau. Yaitu dengan menghapuskan kehidupan kita yang kelam. Dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Keselamatan untuk kehidupan kita di masa yang datang. Yaitu dengan menjamin kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Di balik kehidupan kita di dunia ini. Bukan itu saja. Juga keselamatan untuk kehidupan di masa kini. Yaitu dengan menyertai dan menuntun hidup kita di segala keadaan. Pengorbanan Yesus Kristus dalam kasih yang bersifat total seperti itulah yang sebentar akan kita rayakan melalui perjamuan kudus. Namun sebelum kita mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus untuk mensyukuri anugerahnya yang mulia itu, saya ingin mengajak saudara untuk mengambil waktu teduh sejenak dan meminta agar Roh Kudus memeriksa hati kita. Izinkan Ia bertanya, sudahkah saudara percaya kepada Tuhan dengan sepenuh diri, dengan rendah hati, dan dengan penyerahan diri secara total? Apabila sudah, apakah buktinya? Apabila belum, mohon agar Ia membaharui hidupmu. Sehingga hidupmu benar-benar akan mengalami restart. Yaitu kehidupan dengan awal yang baru. Mari kita ambil waktu teduh sejenak dan meminta agar Roh Kudus berbicara kepada kita.
Kemudian saya akan berdoa bagi saudara dengan memohon tuntunan Tuhan bagi hidupmu. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah bersikap setengah-setengah kepada kami. Kasih-Mu tidak bersifat separuh-separuh. Pengorbananmu tidak bersifat mengambang. Tetapi Engkau mengasihi kami dengan sepenuh diri-Mu. Dalam kasih yang bersifat total itu Engkau rela menyerahkan diri-Mu. Dalam pengorbanan sampai mati di kayu salib. Kasih-Mu yang sungguh besar itu memberi jaminan bagi hidup kami. Sehingga kami tahu bahwa di dalam kasih-Mu masa lampau kami yang kelam telah dihapuskan. Dalam kesetiaan-Mu kami tahu ada jaminan untuk hari esok kami. Dan bukan itu saja, kami percaya Engkau bersedia menyertai kami dan menuntun hidup kami di sepanjang hidup ini melewati setiap musim kehidupan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini. Sertai dan tuntun anak-anak-Mu. Di dalam setiap masa hidup yang mereka lalui. Sertai dan tuntun mereka. Karena kami percaya dalam penyertaan-Mu kami akan mengalami sejahtera yang sepenuhnya. Dalam tuntunan-Mu kami tidak akan tersesat. Karena Engkau tidak pernah tersesat dan tidak pernah menyesatkan. Tuhan Yesus. Dalam penyertaan-Mu kami akan melihat mujizat demi mujizat menyertai perjalanan hidup kami. Dalam penyertaan-Mu kami akan melihat pemeliharaan-Mu yang tidak berkeputusan dalam hidup kami. Oleh karena itu saya berdoa saat ini. Menyerahkan semua beban dalam hidup anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Aku mempercayakan seluruh pergumulan, kekhawatiran, harapan mereka kepadamu ya Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan. Ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan dengan mujizat itu. Sembuhkan, pulihkan, berkati anak-anak-Mu. Tuntun hidup kami ya Tuhan. Tuntun hidup kami dalam kebenaran-Mu. Saya berdoa saat ini menyerahkan semua orang dalam pergumulan mereka masing-masing. Engkau tahu dan maha tahu dan Engkau tahu jalan keluar untuk mereka. Dan Engkau sanggup membuka jalan bagi mereka. Dan Engkau mau membuka jalan keluar bagi mereka. Tuhan Yesus, saya berdoa juga saat ini untuk setiap orang yang akan memberikan persembahan. Berkati setiap persembahan yang diberikan dengan sepenuh hati itu. Balaskan berlipat kali ganda. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu dapat diandalkan. Di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus. Tuhan yang telah mati bagi kami. Dan hidup untuk selama-lamanya. Kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau persiapkan hati. Untuk kita bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari Minggu ini. Syaratnya adalah hati ini harus bebas dari segala kepahitan. Masih ada waktu beberapa saat pergi berdamai. Dan kembali lagi untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Alkitab mengajarkan demikian. Yang kedua, syarat untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah sudah lahir baru, sudah bertobat. Dan yang ketiga, orang yang boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang yang sudah membereskan segala dosa-dosanya. Kalau masih ada dosa yang terpelihara, masih ada kesempatan datang kepada Tuhan. Alkitab katakan sebab Dia adalah Allah yang setia. Barang siapa yang mengaku dosa, maka Ia akan mengampuni dan memulihkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar.
supaya perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat yang besar dalam hidup saudara. Dan makna perjamuan kudus yang sesungguhnya adalah kalau kita bisa mengingat akan apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Kenapa dia lakukan demikian? Karena tidak ada cara lain saudara untuk bisa menyelamatkan saudara. Dia harus mati di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Kenapa dia lakukan? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, roti yang sudah dibagikan oleh ketua-ketua sel, ketua kesan, kita mau ambil dan kita mau mengangkatnya bersama-sama, mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan kata-kata yang terakhir dia ucapkan, it is finished, it is complete. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Segala sakit penyakit saudara sudah diselesaikan di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat roti ini yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan angkat cawan yang melambangkan darah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, darahnya tercurah di atas kayu salib. Darah yang sanggup menyucikan, darah yang sanggup menguduskan, darah yang sanggup membenarkan setiap dosa pelanggaran saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang diberkati ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tubuhmu hancur, darahmu tercurah. Darah yang sanggup menyucikan kami, darah yang sanggup membenarkan kami. Terima kasih buat setiap pengorbananmu ya Allahku. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh yang hancur. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa pagi hari ini untuk setiap saudara kami yang mengikuti program ibadah online ini dimanapun mereka berada. Kiranya berkat anugerah Tuhan boleh turun atas kehidupan mereka masing-masing. Secara khusus di tengah-tengah COVID-19, segala pergumulan mereka, sakit, penyakit, masalah keuangan, masalah pekerjaan, sesungguhnya Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau raih dengan iman bahwa Tuhan sudah mengerjakannya di atas kayu salib, dan kami terima pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Pulanglah, bawalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Hebat, betapa kuat.